Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asidikah binti Asidik, kekasihnya kekasih, penghibur yang dekat dengan junjungan Nabi Muhammad SAW. Wanita yang dibebaskan dari segala cacat dalam kitabullah dan bersih dari keraguan hati, hingga ia mampu melihat Jibril, utusan Allah yang maha mengetahui yang gaib. Wanita yang selalu berpuasa dan berpuasa hingga tubuhnya lemah karena puasa ialah Aisyah, pemilik cinta pertama dalam Islam, cinta Rasulullah SAW. Sungguh Aisyah memiliki kedudukan yang agung seperti kisah dalam hadis. Ada 7 hal pada diriku yang tidak dimiliki oleh wanita manapun, kecuali yang diberikan oleh Allah kepada Maryam binti Imran. Demi Allah, aku tidak mengatakan ini sebagai kesombongan terhadap para sahabatku. Hadis riwayat Abdullah ibnu Safwan. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan bagikan ke teman-teman Anda supaya tahu informasi Islami ini. Dari latar belakang di atas, ada 7 hal yang tidak dimiliki wanita manapun kecuali Maryam binti Imran. Siapkan diri kalian dan nikmati videonya. 7 hal itu adalah: 1. Malaikat Jibril pernah turun membawa gambarku kepada Rasulullah dalam mimpi. 2. Rasulullah menikahiku saat aku baru berusia 7 tahun, lalu aku diberikan kepada beliau saat berusia 9 tahun. 3. Beliau menikahiku sebagai seorang gadis dan tidak ada seorang manusia pun yang menyamaiku. 4. Wahyu datang kepada Rasulullah SAW saat aku dan beliau dalam selimut yang sama. 5. Aku adalah orang yang paling beliau cintai. 6. Ada ayat yang turun berkaitan denganku ketika umat ini hampir hancur. 7. Aku pernah melihat Jibril dan tidak satupun istri Rasulullah selain aku yang pernah melihatnya. Dan Rasulullah SAW wafat di rumahku tanpa ada seorang pun menemani selain malaikat dan aku. Wanita yang dibersihkan namanya dari atas 7 langit adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ialah Ummul Mukminin, istri junjungan seluruh umat manusia, yang paling beliau cintai dan putri dari laki-laki yang beliau cintai. Aisyah adalah wanita yang telah membuktikan sejak 14 abad yang lalu bahwa wanita bisa menjadi lebih unggul daripada laki-laki dan bisa menjadi politikus bahkan prajurit perang. Pada masa kanak-kanak, Aisyah dididik oleh guru kaum muslimin dan manusia paling utama di antara mereka yaitu sang ayah, Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, pada masa remaja, ia dibimbing oleh Nabi dan Maha Guru umat manusia, orang yang paling mulia dan paling utama, yaitu sang suami Rasulullah SAW. Dengan demikian, Aisyah telah merangkum ilmu, keutamaan, dan pengajaran yang membuatnya mampu meninggalkan gema dalam sejarah yang gaungnya abadi sepanjang masa. Peninggalan Aisyah diajarkan di berbagai fakultas-fakultas agama, sementara amal-amalannya yang paripurna menjadi ruang lingkup kajian bagi setiap pengajar sejarah Arab dan kaum muslimin. Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anhu atas perintah Allah Subhanahu wa taala pasca meninggalnya mendiang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu ketika Aisyah masih anak-anak yang berusia 6 tahun. Pada saat yang sama, Rasulullah menikahi Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anhu, tetapi ia hanya memboyong Saudah dan tinggal bersamanya selama 3 tahun. Setelah itu, Nabi baru memboyong Aisyah ketika telah berusia 9 tahun. Rasulullah memboyong Aisyah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah sesudah Perang Badar. Tentang hari pernikahannya, Aisyah menggambarkan sebagai berikut. Rasulullah mendatangi rumah kami, lalu berkumpullah sejumlah laki-laki dan wanita Ansar. Selanjutnya, ibuku mendekatiku saat aku sedang memanjat di antara 2 pelepah kurma. Ibu menurunkanku, lalu merapikan rambutku dan mengusap wajahku dengan sedikit air. Setelah itu, ibu bergegas menuntunku pulang ke rumah, dan ketika sampai di pintu, ibu menghentikanku hingga napasku terengah-engah. Selanjutnya, ibu mengajakku masuk sementara Rasulullah SAW sedang duduk. Ibu mendudukkanku di pangkuannya sambil berkata, "Mereka adalah keluargamu."
Semoga Allah memberkahimu karena mereka dan semoga Dia memberkahi mereka karenanya. Sayyidah Aisyah adalah pengantin wanita yang manis. Tubuhnya langsing, kedua matanya lebar, rambutnya ikal, dan wajahnya bersinar kemerah-merahan. Kini Aisyah telah berpindah ke rumah barunya. Rumah itu hanyalah sebuah kamar di antara beberapa kamar yang dibangun mengelilingi masjid dan terbuat dari bata dan batang kurma. Di dalam rumah ini diletakkan satu alas tidur dari kulit kayu. Tidak ada yang membatasi antara alas tidur ini dan tanah selain tikar. Dan pada daun pintunya diberaikan tabir yang terbuat dari serabut. Orientalis Baudelaire mengatakan, sejak Aisyah menginjakkan kaki di rumah Nabi Muhammad SAW, semua merasakan keberadaannya. Di hari pertamanya ketika ia memasuki rumah Rasulullah yang mengelilingi masjid itu, Aisyah telah membangun kepribadiannya. Di tengah kehidupan rumah tangga Nabi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu tumbuh menjadi guru bagi setiap wanita di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Aisyah menjadi istri terbaik yang selalu menghibur suami, memberikan kebahagiaan, dan menghilangkan beban yang beliau alami di luar rumah akibat pergumulan dengan kehidupan dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah menjadi istri yang terbaik, memiliki tangan maupun hati yang mulia. Aisyah mampu bersabar bersama Rasulullah SAW dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan, hingga pernah melewati berhari-hari tanpa ada apa-apa di rumah Rasulullah untuk sekedar memasak roti ataupun sesuatu yang bisa dimasak. Mereka berdua hanya hidup dengan makan kurma dan air. Ketika kaum muslimin mengalami kehidupan yang makmur, suatu hari Aisyah dihadiahi 1000 dirham oleh Muawiyah. Saat itu Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk berbuka. Aisyah pun menerima dirham-dirham itu lalu membagikan seluruhnya kepada para fakir miskin. Karena itu, Bunda Aisyah bertanya, "Tidakkah engkau bisa menggunakan 1 dirham saja untuk membeli daging guna berbuka nanti?" Aisyah menjawab, "Andai engkau mengingatkanku tadi, pasti aku melakukannya." Aisyah tidak pernah tertekan oleh kemiskinan dan tidak pula kegirangan oleh kekayaan. Ia mampu menjaga kehormatan diri hingga dunia menjadi ranah baginya. Aisyah tidak menghiraukan kedatangan maupun kepergian dunia. Demikianlah Aisyah radhiyallahu anhu menjadi wanita yang sangat mementingkan waktu untuk mendengar dari Rasulullah, hingga ia berhasil menguasai ilmu dan balagah yang membuatnya layak menjadi guru para laki-laki serta menjadi rujukan bagi mereka dalam bidang hadis, sunnah, dan fikih. Semoga setelah menonton video ini keimanan kita bertambah dan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.